Nah, dalam hal ini sudah barang tentu dengan dilewati atau dilalui oleh jalan tol, jalan masyarakat tadi, kami minta dibangunkan jembatan atau flyover. Kalau tidak dibuatkan, berarti kami eh, untuk menempuh ke perkebunan tadi sangat jauh sekali, bahkan langsung mau diperjuangkan untuk dibangun jembatan. Itu harus kata Pak DPR itu harus dibangun. Nah, sekarang ini mungkin insya Allah beberapa hari nanti akan langsung menghadap DPR RI di Jakarta. Yang pasti dalam waktu dekat, yaitu insya Allah pada hari Selasa ya Pak, hari Selasa tanggal 19 Mei ini, kami dari tim kuasa hukum dan juga warga Gandus akan melakukan pertemuan langsung dengan DPR RI dan juga didampingi oleh Bapak DPRD Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Agung Pramana. Di sini kita kembali lagi ingin membahas tentang progres yang telah berjalan perihal permasalahan dari proyek Jalan Tol Palembang Betung, yang dimana salah satu progres strategis nasional ini berdampak serius kepada perekonomian masyarakat, yang mana seharusnya proyek strategis nasional itu mendapatkan untung bagi masyarakat, ini malah sebaliknya, masyarakat terbelenggu, akses jalan terputus, khususnya warga Sungai Lecak, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dan warga yang terdampak di sini bukan hanya sekedar beberapa warga, tapi terdapat ada 6 RT, satu kelurahan, dan di Kecamatan Gandus ini. Telah bersama kita pada hari ini yaitu dari tokoh masyarakat Bapak Muhammad Rafiq, dan di samping kita ada Bung Iqbal selaku dari pengacara dari pihak warga Sungai Lecak. Di sini kita akan mempertanyakan bagaimana kronologis awal dari permasalahan ini. Untuk Bapak Topik bisa diceritakan Pak untuk permasalahan awal ini? Oke, terima kasih. Daerah saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq, yaitu Ketua RW 05 Kelurahan Purwokerto. Di Sungai Lecak di Kelurahan Purwokerto itu ada beberapa RT yang kena dampak jalan tol, yaitu RT 31, RT 14, RT 30, RT 33, RT 28, 29. Nah, pada tahun 2017 itu diadakan yaitu pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Kapal Betung Palembang, Kayu Agung Palembang Betung. Nah, di kilometer atau di STA 54900 itu ada jalan yaitu dari RT 30, RT 28, RT 33, RT 31 menuju ke RT 29 dan 14. Ini jalan untuk menuju ke perkebunan masyarakat 6 RT. Nah, dalam hal ini waktu tahun 2017 jalan tersebut kena alur jalan tol namanya itu. Jadi di situ diadakan pembebasan seluruh yang masyarakat punya tanah situ yang terkena jalur jalan tol. Nah, dalam hal ini termasuk jalan yang lintas tadi dari RT 33 dan sebagainya tadi ke RT 29. Nah, dalam hal ini sudah barang tentu dengan dilewati atau dilalui oleh jalur tol, jalan masyarakat tadi, kami minta dibangunkan jembatan atau flyover. Kalau tidak dibuatkan, berarti kami untuk menempuh ke perkebunan tadi sangat jauh sekali, bahkan 10 kali lipat.
pada tahun 2022 itu terjadilah penggusuran jalan, sudah pembebasan. Nanti waktu itu sudah kami kasih tahu pemborongnya, yaitu waktu itu Waskita Karya yang membangunnya. Katanya untuk flyover atau jembatan ini selalu kami ajukan ke atasan kami biar dibangun. Kami tunggu sampai 2023 belum juga ada tanda-tanda untuk pembangunan jalan jembatan tadi. Jadi kami pihak warga atau RT 6 RT ini mengadakan musyawarah dengan PT Utama Karya sama Waskita itu kan, untuk bagaimana kelanjutan masalah pembangunan jalan tersebut atau jembatan tersebut. Dengan musyawarah itu kata PT Utama Karya atau HK, katanya dari WST yang lama dulu tidak ada apa namanya tuh gambarnya, apa betul Pak tanda-tanda sketsa. Nah, progresnya untuk pembangunan jembatan itu. Nah, dengan dia bilang begitu, kami ya selaku warga sudah tentu kami tidak senang, Pak. Jadi kami mengadakanlah memberi proposal dulu, Pak. Proposal ke Waskita. Waktu tahun 2022 kami memberi proposal ke Waskita, ternyata belum ada juga jawaban yang pasti masalah itu. Jadi kami itu langsung menemui Pak Lurah, Pak Camat, minta solusinya bagaimana untuk jembatan ini tetap dibangun. Nah, 2023, 2024 belum ada ceritanya. Jadi waktu 2026 kami langsung mengadakan demo ke kantor gubernur, saking kami memerlukan jalan tersebut. Lebih kurang waktu itu warganya sekitar 50-100 orang. Nah, bertemu langsung dengan Pak Gubernur, katanya ya kalau memang itu tuh jalan masyarakat dari dulu itu harus dibangunkan, tidak mungkin nak diputuskan itu, paling tidak ada solusi lain maksudnya itu kan. Nah, waktu itu setelah bicara sama Pak Gubernur, langsung dipanggilnya Kepala Dinas PUPR apa deh, nah, PU Provinsi. Nah, katanya langsung segera rapat sama PT Waskita sama PT HK. Untuk hasilnya apa tuh Pak? Kira-kira ada hasil? Nah, waktu rapat itu sampai sekarang kami tidak tahu hasilnya tuh, kami tidak diajak. Nah, setelah itu kami tunggu beberapa bulan. Nah, kami langsung ke kantor DPR Provinsi Sumatera Selatan. Bertemulah sama Komisi 4. Langsung sama Ketua Komisi 4, kami ceritakan permasalahan kronologisnya, masalah jalan tersebut. Nah, kata Bapak dari Komisi 4 katanya segera dipanggil semua, dari PU, dari Waskita, dari HK, termasuk Lurah Camat dipanggil. Nah, beberapa bulan kemudian, hampir sebulan itu belum ada jawaban. Kami langsung bertemu sama Ketua DPR langsung. Nah, setelah itu beberapa hari dari situ kami mengadakan rapat, dipanggil semua oleh Ketua DPR Sumatera Selatan, yaitu pada hari Senin kita rapat. Langsung katanya langsung mau diperjuangkan untuk dibangun jembatan itu, harus kata Pak DPR itu harus dibangun. Nah, sekarang ini mungkin insya Allah beberapa hari nanti akan langsung menghadap DPR RI di Jakarta. Itulah.
Jadi setelah rangkaian dari peristiwa aksi, audiensi dengan pihak DPR, kemarin juga disambut oleh pihak DPR langsung, ketua DPR langsung, Bapak Andi Dinaldi, warga ini diajak bertemu ke DPR RI untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, itu salah satu mungkin tidak seluruhnya kan, perwakilan dari warga itu diajak, dan juga ada wakil dari Yayasan Pembela Hukum kan untuk ke Jakarta sama DPR. Oh, jadi untuk agenda ke depan ini sudah disepakati bersama hasil dari DPRD provinsi dengan pihak Wadah dan pihak PH akan mengadakan pertemuan dengan DPR RI. Ya. Ya. Jadi Bapak Ropik sudah mendapatkan angin segar dari DPR RI, DPR Sumsel ini. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah progresnya sudah ada di sini. Ya. Kita sekarang tinggal berjuang di Jakarta. Terus saya mau tanya juga untuk Pak Iqbal, Bung Iqbal, selaku penasihat hukum. Bagaimana dari tanggapan Bapak tentang warga Gandus ini yang Bapak selama ini Bapak perjuangkan hingga sampai detik ini kita akan berangkat ke Jakarta, katanya kan akan berangkat ke Jakarta menemui DPR Komisi 3 dan yang pihak Waskita dan pihak Utama Karya. Kira-kira apa langkah-langkah dari Pak Iqbal untuk memperjuangkan dari hak masyarakat ini? Oke, baik. Sebelumnya untuk yang pertama terkait pembangunan tol tersebut, ini merupakan suatu infrastruktur yang bagus, yang dimana bisa membuka koneksivitas, mempercepat ekonomi, dan memajukan suatu daerah. Kami selaku tim kuasa hukum Bapak Ropik dan juga warga Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, sangat mendukung dengan adanya pembangunan akses tol tersebut, tetapi yang tidak mengorbankan kehidupan masyarakat sekitarnya. Kami selaku dari tim kuasa hukum Bapak Ropik dan juga warga Kecamatan Gandus telah melakukan beberapa upaya-upaya langkah advokasi yang telah kami jalankan. Yang pertama, kami telah mengajukan untuk audiensi ke pihak Gubernur Sumatera Selatan langsung ke Herman Deru pada waktu itu sekiranya pada bulan berapa waktu itu Pak? Audiensi bulan 1 Pak ya. Sekitar bulan 1 2026 kami telah melakukan audiensi di kantor gubernur, langsung bertemu dengan Bapak Herman Deru, sangat mendukung dengan pembangunan jembatan, akses jembatan yang diajukan oleh warga Kecamatan Gandus. Jadi setelah bertemu dengan Bapak Herman Deru dengan pihak-pihak PU, apa jawaban dari mereka? Apakah mereka ini sudah mengadakan rapat? Atau tindak lanjutnya apalah gitu? Hasil tindak lanjut dari audiensi tersebut, Bapak Herman Deru langsung memerintahkan kepada kepala dinas, terutama di bagian PUPR, untuk mengadakan rapat terkait pembangunan akses jembatan di atas jalan tol Kapal Betung tersebut. Jadi dari sekian lama perjuangan masyarakat ini akhirnya menemukan titik masyarakat harus berjuang kembali di Jakarta. Bertemu dengan Komisi 3, pihak PU, pihak PU pusat dan pihak Waskita Karya. Jadi apa harapan dari warga, khususnya warga Sungai Lecak atas berangkat kita nanti kapan itu berangkatnya Pak? Berangkatnya kalau tidak ada halangan tanggal 19 bulan ini lah. Bulan 5. Bulan 6. Bulan 5 ya. Bulan 5. Tanggal 19 insyaallah berangkat Jakarta sama anggota dewan. Dan harapan kami selaku warga supaya anggota DPR RI yang di Jakarta mendengarkan aspirasi masyarakat ini supaya jalan atau jembatan ini dibangunkan. Nah, seandainya di DPR nanti kami masih tidak diperdulikan atau tidak dibangun, terpaksa kami akan menutup jalan warga tersebut. Karena jalan itu belum ada ganti ruginya. Kemarin pernah kami ditawarkan mau diganti rugi, mau dibayar.
Kami tidak mau karena jalan itu dari kakek nenek dulu jalan itulah mau ke perkebunan. Jadi kalau itu ditutup sudah barang tentu masyarakat sana ya oke, sekarang masih agak sepi, banyak hutan. Mungkin 10 tahun yang akan datang di situ jadi kota, rame kan. Sudah barang tentu dengan ditutup itu susah. Nah, dari jangka waktu 1 kilo atau 2 kilo, kalau ditutup itu kami muternya sampai puluhan kilo. Itu. Jadi harapan kami supaya DPR RI atau DPR provinsi supaya dapat memperjuangkan aspirasi kami warga yang di pinggiran kota Palembang saja. Dari sekian aspirasi bapak-bapak ini, ada berapa banyak sih Pak dampaknya terhadap masyarakat kalau tidak ada jalan tol, jalan akses jembatan tersebut? Banyak, kalau nak dihitung kakaknya sekitar 500-600 kakak, itu kan. Itu yang wilayah kita. Kalau yang dari luar, nah lewat situ banyak juga. Yang dari Banyuasin kan, itu kan termasuk jalan agak pentas lah gitu loh. Tapi jalan ini belum dicor lagi jalan tanah kan. Sebagian lah sudah dicor. Jadi memang bukan hanya tentang infrastruktur yang harus diperjuangkan, tapi hak dari masyarakat ini, di mana akses tersebut sebagai urat nadi perekonomian rakyat, sebagai jalan utama. Terlebih dahulu mereka sudah membuat jalan itu lebih dari puluhan tahun ya, Maya. Ya. Yang jelas itu saya lahir, saya kecil itulah ada jalan itu. Ini umur saya sudah 53 tahun. Nah, bayangannya. Itu. Sedangkan jalan tol ini 2000 berapa kemarin? 2019, 2017 bebasan jalan tol. Itu yang pertama kan. Nah, sedangkan jalan itu sudah lama. Oke, untuk baik kita kembali ke untuk dari pihak pengacaranya warga Sungai Rinca ini. Harapan dari pengacara? Yang pasti dalam waktu dekat, yaitu insya Allah pada hari Selasa ya Pak, hari Selasa tanggal 19 Mei ini, kami dari tim kuasa hukum dan juga warga Gandus akan melakukan pertemuan langsung dengan DPR RI dan juga didampingi oleh Bapak DPRD Sumatera Selatan. Baiklah, setelah kita mendengar secara seksama kronologis dari awal berbincang permasalahan ini tercipta, dan kita simpulkan permasalahan ini bukan hanya sekedar infrastruktur, tapi juga tentang bagaimana kehidupan masyarakat harus terjamin tanpa melanggar hak-hak masyarakat. Jadi, saya Agung Pramana kembali di Lentera Viral Demokrasi.